يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik para ikhwah sekalian, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Al-Ghaya wa Taqrib karya Imam Ibn Qasim Al-Ghazi pada bab Saum, yang dimana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, dari kapan diwajibkan, dan juga berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan puasa dalam hidupnya, dan juga kita sudah menjelaskan bagaimana kriteria di dalam penetapan masuknya bulan Ramadan, baik itu yang bersifat umum atau bersifat khusus personal perorangan. Ya, dan juga kita sudah menjelaskan definisi daripada makna saum secara lughatan, secara bahasa, wastilahan, dan secara istilah atau syara'an, secara syariat. Ya, kita juga udah bahas masalah syarat wujub, ya, syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melaksanakan puasa. Kita sebetulnya sudah memasuki pembahasan Syekh, yang dimana beliau rahimahullah ta'ala berkata wa faraidus saumi arba'atu asya, ya, yang kewajiban atau bisa dikatakan rukun puasa itu ada 4, ya, ada 4, ya. Takbir dengan faraid ini, faridah, menunjukkan bahwasannya satu dengan kesatuan ini artinya tidak merupakan dalam satu kesatuan seperti halnya sholat. Maka kalau sholat itu ditakbir atau diungkapkan dengan ungkapan atau perkataan rukun. Ya, seperti halnya bangunan, kalau rukun itu jadi satu kesatuan, bila hilang itu ya satu dengan yang lainnya berkaitan dalam satu tempat. Adapun faraid ini berdiri sendiri, yang dimana konsekuensinya tetap sama, tapi ada perbedaan dengan, ya, perbedaan sedikit, ya, tipis dengan rukun. Di mana Syekh mengatakan arba'atu asya, ada 4 hal. Yang pertama ahaduha an-niyah, yaitu menghadirkan niat bil qalbi, ya, dengan hatinya, ini yang wajibnya. Ya, akan tetapi talaffuz bin niat itu diperbolehkan, mustahab, disukai, dalam rangka untuk membantu hati menghadirkan niat, ya, agar niat yang dihadirkan di dalam hati itu terasa mantap, ya, tidak ada keraguan. Lalu Syekh mengatakan fa in kana shaumu fardhon, jika puasanya itu fardun, ya, yang wajib, seperti puasa Ramadan atau puasa nadar, ketika seseorang bernadar untuk melakukan puasa sehari atau 2 hari atau beberapa hari, baik itu secara berurutan atau tidak berurutan, al-muhim ketika seseorang bernadar untuk melaksanakan puasa, maka puasa telah menjadi wajib baginya. Atau juga puasa kafarah, di mana orang tersebut telah melakukan pelanggaran yang berkonsekuensi dia diharuskan untuk melaksanakan kafarah, yang di mana salah satu kafarahnya itu adalah puasa. Nah, maka konsekuensi ketika dia wajib untuk melakukan puasa-puasa tersebut, fa in kana shaumu fardhan ka ramadan au nadhran, atau nadar, ya, fala budda min iqa'in niyati laila, maka wajib untuk menghadirkan niat itu pada malam harinya. Artinya bisa kita ambil pemahaman dari ungkapan Syekh di sini, bila eh, bila puasanya itu sunnah, tidak wajib untuk menghadirkan niat, ya, di malam hari, ya. Nah, dari mana ini dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menghadirkan niat di waktu malam, maka tidak sah puasanya. Nah, hadis ini sifatnya umum, seluruh puasa, tapi dikeluarkan puasa sunnah dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak atau maaf, pernah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai niat atau puasa sunnah, dan niat puasa sunnahnya itu setelah terbitnya fajar. Ketika itu beliau masuk ke rumah salah seorang istri beliau,
Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan apakah ada makanan, lalu beliau istri beliau mengatakan tidak ada. Idzan ana shaim, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu saya puasa. Nah, dari sini para ulama menghamal hadis tersebut kepada puasa sunnah, dikarenakan Rasulullah kalau sunnah itu nggak mungkin Rasulullah bakal nanya ada nggak makan untuk makan pagi. Ya, karena kalau udah memang wajib ya sudah dari awal nggak akan Rasulullah menanyakan makanan. Nah, dari sini para fuqaha mengatakan bahwasannya dibolehkan untuk menghadirkan sunnah setelah fajar bagi saum yang sunnah dengan batas waktu sampai zawal, selama tidak melakukan hal-hal atau mengkonsumsi ya pembatal puasa, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sampai ia berniat. Jadi artinya kalau setelah fajar terus dia melakukan membatal puasa, ya sudah, niat tersebut tidak berlaku dan tidak sah. Nah, lalu Syekh mengatakan wajibu ta'yinu fi shaumil fardhi, ya wajib untuk mengkhususkannya, ya. Maksudnya bukan ya mengkhususkan seperti puasa Ramadan seperti itu. Pada puasa al-fardhi yang wajib ke Ramadan seperti halnya Ramadan dan juga qada, ya. Nah, itu shaumul qada gitu segala macam seperti itu. Wa akmalu niyati saumihi, dan yang paling sempurna niatnya an yaqula syakhsu, ya seseorang mengucapkan ya di dalam hatinya ataupun dengan lisannya, nawaitu shauma ghadin, saya berniat untuk puasa keesokan hari, an ada'i fardhi, ya niat untuk melaksanakan ya fardhi Ramadan, kewajiban di bulan Ramadan, hadhihi sanah, pada tahun ini, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang disampaikan oleh Syekh di sini tidak semuanya wajib. Yang wajib ya nawaitu shauma Ramadan gitu aja. Ya, akan tapi yang selebihnya daripada itu semuanya tidak wajib. Ya, semuanya tidak wajib, tapi itu menjadikan lebih sempurna saja di dalam rangka mentakyin, mengkhususkan apa yang hendak ia lakukan keesokan harinya berupa puasa. Nah, wathani, dan yang kedua, al-imsaku 'anil ukli wasyurbi, ya menahan diri. Yang kewajiban yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan juga minum. Ya, artinya tidak boleh memasukkan segala sesuatu apapun mutlakon, baik itu yang sifatnya makul, mu'tad, yang dimakan secara umum orang ataupun tidak dimakan secara umum oleh kebanyakan orang, baik itu sifatnya padat maupun cair, ke dalam tubuh, ya. Dan juga wa in qallal ma'kul, walaupun sedikit maupun banyak. Ya, walaupun sedikit ataupun banyak. Wa in qallal ma'kul, yang dimakan, wal masyrub, walaupun sedikit yang diminum, artinya sedikit maupun banyak ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu membatalkan puasa, yang dimana kita diharuskan menjaga diri kita untuk tidak memasukkan hal tersebut, karena itu termasuk adalah rukun di antara rukun-rukun puasa, indat ta'ammud. Nah, kalau dilakukan dengan secara sengaja, artinya kalau dilakukan secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa, mafhumnya seperti itu. Maka itu Syekh mengatakan, menjelaskan lebih lanjut, fa in akala nasian, kalau dia makan karena lupa, au jahilan, atau dia jahil, ya dia nggak tahu, ya lam yuftir, ya lam yuftir. Nah, akan tetapi apakah semua orang yang jahil ini termasuk diberikan uzur? Syekh mengatakan enggak semuanya. Ya, enggak semua orang yang jahil itu diberikan uzur. Ada beberapa kondisi atau ada persyaratan yang menjadikan jahil itu sebagai uzur. Nah, Syekh menjelaskan apa itu? In kana qariba ahdin bil Islam. Kalau dia baru masuk Islam, ya dia baru tahu, baru masuk ke dalam agama Islam, ya, dan dia nggak mengenal agama Islam sebelumnya, nggak ngerti apa saja aturan di dalam puasa Ramadan.
Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tinggal ya jauh dari ulama, nggak ada di sekitarnya atau dalam jarak yang dekat ya, dalam jarak yang dekat dengannya seorang ulama yang bisa ia tanyakan, ya, yang bisa ia tanyakan mengenai perkara syariat puasa. Artinya kalau misalnya dia bukan orang yang baru masuk Islam, lalu dia tinggal di dalam lingkungan atau daerah yang ada orang-orang yang bisa dia tanyakan mengenai hukum berpuasa, lalu dia melakukan pelanggaran berupa makan dan minum secara sengaja, ya, itu uzurnya, dan dia dalam kondisi tidak tahu, tapi kondisinya seperti itu, dia baru udah masuk Islam, tapi dia terus juga ada orang-orang yang bisa dia tanyakan, maka itu tidak bisa diberikan uzur. Wa in lam yakun qariba ahdin bil Islam, maksudnya begitu. Wa illam yansha wa illam ya yansha ba'idan anil ulama, atau dia tidak tumbuh ya dalam tempat ya lokasi daerah yang jauh daripada ulama. Nah, maka tidak diberikan uzur, aftor, maka konsekuensinya dia batal puasanya. Nah, wasalitsu artinya apa? Dia harus pertama, jadi setiap pembatal puasa itu harus diberikan qaid 3 hal. Amidan aliman zakiran. Dia tahu hukumnya. Amidan, dia secara sengaja melakukan pembatal puasa. Zakiran, dan dia ingat kalau dia sedang puasa. Artinya, kalau dia ghairu alim, artinya jahil, tapi tentu tidak semua jahil ini ditoleransi, ya, dengan kriteria yang tadi sudah disebutkan, ya. Bila kondisinya jahil yang diberikan keringanan, maka dia terus makan minum, itu tidak membatalkan puasanya. Atau aliman amidan, atau dia nggak sengaja, seperti secara tidak sengaja dia masuk ke dalam mulutnya ya makanan, nah, tanpa dia sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Zakiran, atau dia nggak lawan dari zakir zahil, dia nggak ingat, lupa, atau ya nasia, ya nasian, dia lupa ya, maka ketika dia makan dalam kondisi lupa, makan dan minum ya lupa, nah itu tidak membatalkan puasanya. Wasalitsu al-jima'i amidan, ya, melakukan jima secara sengaja. Yang dimaksudkan dengan jima di sini adalah taghyibul hasyafati fil farj, ya, memasukkan, maaf, kemaluan laki-laki seukuran daripada kepala zakarnya, ya. Artinya yang ketika seorang laki-laki itu sunat yang dibuka, itulah yang disebut dengan hasyafah, yang terbuka setelah disunat, itulah yang dinamakan hasyafah. Bila atau seukuran dengan itu, atau ma fi qadrihi, atau yang seukuran dengan hasyafah, bila ada seorang laki-laki yang, maaf, kemaluannya, batang zakarnya itu pada bagian ujungnya itu terputus, ya, terpotong. Nah, maka seukuran dengan itu bila dimasukkan zakarnya ke dalam farj perempuan, itu membatalkan dan dikategorikan sebagai jima, yang dimana konsekuensinya adalah jima itu bila dilakukan di saat tengah hari berpuasa itu membatalkan puasa. Amidan, ya, secara sengaja, tentu dengan secara sengaja, bila tidak sengaja ya tidak membatalkan. Wa ammal jima'u nasiyan, ya, fakal akli nasian, maka seperti adapun dia melakukan jima secara lupa, ya, lupa dia berpuasa lalu dia melakukan jima, itu hukumnya sama seperti halnya makan secara sengaja. Nah. Dan juga harus dia dalam kondisi mukhtar, tidak dalam kondisi dipaksa alal asoh, ya. Karena ada khilaf di Syafi'iyah, apakah mungkin seseorang laki-laki dipaksa untuk
melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Dalam artian begini. Apakah ketika dia dipaksa, ya ini surah dipaksa mukrah ini mungkin, apalagi di zaman sekarang, nasallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu ketika dia dipaksa, mungkin nggak dia untuk bisa melakukan hubungan, ya. Para ulama menjelaskan nggak mungkin, dalam kondisi dipaksa tidak akan mungkin zakarnya itu bisa untuk ya masuk gitu. Para ulama menjelaskan enggak bisa, karena laki-laki memang sudah tabiatnya ketika adanya sebuah kontak ya, sentuhan itu menjadikan zakarnya bangun dan bisa untuk melakukan hubungan intim. Itu dia. Itu jadi ini muktamad Syafi'i mukrah juga tetap dalam artian ikhtiar, dalam kondisi ikhtiar dia harus bukan mukrah. Kalau mukrah nggak membatalkan puasa, ya. Dalam kondisi dia sukarela gitu hubungan intimnya. Nah, lalu selanjutnya warabi'u ta'ammudil qai, ya muntah dengan secara sengaja. Ya. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Kalau dia dikalahkan dengan atau tidak bisa menahan daripada muntahnya, memang dia muntah enak terus keluar tanpa bisa ditahan, ya lam yabtul shaumuhu, enggak batal puasanya, ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man zara'ahul qai'u, siapa yang tidak bisa menahan muntahnya, ya wa huwa shaimun, dan dia dalam kondisi berpuasa, falaisa alaihi qada, maka dia enggak ada kewajiban untuk qada. Wa man istaqa'a falyaqdi, akan tetapi kalau dia memuntahkan secara sengaja, itu dia membatalkan puasa. Nah, artinya muntah secara tidak sengaja, ya tanpa dia bisa menahannya, walaupun ada yang kembali. Ya, jadi muntahnya itu tidak dikeluarkan secara keseluruhan. Ada sebagian daripada yang harusnya dia keluarkan itu tidak sengaja ataupun dia intinya nggak bisa, dia itu tertelan. Nah, itu juga tidak membatalkan, karena ada rukhsah daripada Nabi Muhammad SAW. Wa ma tawallada min ma'dun, bahwa ma'dun ada apa yang dihasilkan daripada hal yang diizinkan, yang diperbolehkan, ya itu tetap juga ma'dun, diizinkan. Lalu di sini Syekh sudah menjelaskan tentang 4 hal yang harus dijaga, yang dipenuhi ketika berpuasa. Artinya 4 hal ini merupakan rukun. Yang pertama adalah niat, dan juga melakukan imsak, menahan diri daripada makan, minum, ya, hubungan suami istri, dan juga menahan dirinya untuk tidak melakukan muntah secara sengaja. Ya, muntah secara sengaja memang ya bisa ada sebagian pengobatan, metode pengobatan, diantaranya adalah metode pengobatan tersebut adalah dengan memuntahkan isi daripada isi yang ada di dalam tubuh atau perutnya. Lalu Syekh melanjutkan, setelah kita mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dipenuhi ketika berpuasa, apa saja yang dapat membatalkan puasa. Di sini Syekh mengatakan, walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya, yang membatalkan puasa itu ada 10 hal, ya. Ahaduhuma wa thaniha, artinya apa yang disebutkan Imam Abi Syuja ini masuk ke satu dan kedua. Ma wasala amdan ilal jaufi, dengan memasukkan segala sesuatu apapun bentuknya ke dalam rongga, tubuh yang berongga. Artinya ada bagian tubuh kita ini seperti halnya perut, kepala. Bila isi daripada perut ini dikeluarkan, ya itu akan menjadikan tubuh kita ini memiliki rongga di dalamnya, itu di bagian tubuh itu rongga. Nah, ketika kita memasukkan segala sesuatu dari luar ya, bukan bagian dari dalam tubuh kita, seperti halnya ludah itu dimasukin, ya itu nggak membatalkan, tapi dari luar itu dimasukkan, ya sampai masuk ke dalam bagian rongga tersebut atau bagian dalam tubuh kita, itu semuanya membatalkan puasa, sedikit maupun banyak. Ilal jaufi, kepada jauf, ya rongga, ya tubuh bagian dalam, ya al munfatih, yang terbuka, artinya lewat jalur-jalur yang terbuka, seperti apa? Seperti mulut, ya hidung, ya telinga. Sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan telinga, ya juga kubul dan dubur. Artinya kalau kita memasukkan
segala sesuatu lewat jalur-jalur tersebut, ya maka itu membatalkan puasa. Nah, makanya hati-hati bagi perempuan ketika membersihkan kemaluannya setelah dia buang air itu tanpa harus memasukkan jarinya ke bagian dalam kemaluannya. Atau ketika buang air besar tanpa harus atau tidak diperbolehkan untuk memasukkan jarinya ke dalam lubang luburnya. Karena memang yang diperintahkan kita untuk membersihkan zahirnya yang tampaknya, tidak bagian dalamnya. Artinya ketika kita memasukkan itu sama saja seperti memasukkan ke dalam bagian tubuh bagian dalam kita. Itu membatalkan puasa. Nah, adapun bagi mulut itu di makhraj ha, ya makhraj ha. Nah, ilal jaufi al munfatih au ghairil munfatih, ya, atau masuk ke dalam bagian tubuh rongga yang berongga dalam tubuh kita tapi lewat jalur yang tidak terbuka secara asalnya, tapi harus misalnya seperti dibuat terluka terlebih dahulu, maka itu kal wusuli min ma'mumatin, seperti orang yang memasukkan ke dalam rongga bagian dalam tubuhnya yang berongga tersebut lewat ma'mumah. Ma'mumah ini apa? Ma'mumah ini adalah jenis luka, ya, jenis luka itu nanti di bab diat, ya, masalah hukum jinayah itu nanti ada jelaskan, itu ada 10 jenis luka yang dimana yang harus dengan diat dan seterusnya. Al-ma'mumah yaitu ketika dia sampai ke dalam bagian otaknya, ya. Maka dia udah salam bagian otak ini kan, karena otak kalau bisa dikeluarkan itu menjadikan bagian kepala ini berongga. Nah, bila segala sesuatu dimasukkan ke dalam situ, itu membatalkan puasa. Ya, tentu dengan aliman amidan, ya, mukhtar, ya, secara sukarela. Artinya kalau misalnya ada orang yang menusuk tubuhnya, itu tidak membatalkan puasa. Ila ra's, ke kepala. Wal muradu, maksudnya perkataan Syekh ini, imsakus shaimi, seorang yang berpuasa ini menahan dirinya an wusuli ainin, untuk bisa sampai sebuah benda zat, ya, ila ma yusamma jaufan, sampai ke dalam tubuh yang dinamakan sebagai jauf, itu tubuh yang berongga. Wa tsalitsu al-huqnah fi ahadis sabilain, yaitu dengan memasukkan huknah obat, ya, metode pengobatan dengan memasukkan ke dalam, baik itu sifatnya dubur atau melewat dubur atau lewat kubul. Wahia dawaun, nah huknah ini apa? Dijelaskan oleh Syekh, dawaun, sebuah obat, yuhqanu bihil marid, dimasukkan ke dalam tubuh seorang yang sakit, fi kubulin, pada kubulnya, pada kemaluannya, au dubur, atau dengan ke dalam duburnya, al mu'abbar anhuma, ya, yang diungkapkan untuk menjelaskan, ya, untuk kubul dan dubur, fil matni, di dalam matan, bis sabilaini, dengan dua jalur. Artinya Syekh mengatakan al huknatu fi ahadis sabilaini, yang dimaksud dengan kubul dan dubur itu adalah yang diungkapkan oleh, atau Syekh mengungkapkan fisabilaini, itu yang dimaksudkan adalah kubul dan dubur. Warabi'u, adapun yang keempat adalah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Fa in lam yata'ammad, kalau dia nggak sengaja, seperti ada orang yang mual lalu dia tidak bisa menahan dirinya untuk muntah, lam yabtul shaumuhu kama sabaq, maka puasanya tidak batal sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kama sabaq, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu Syekh mengatakan wal khamisu, yang kelima, al wat'u amdan, ya, melakukan hubungan intim secara sengaja fil farji. Adapun ketika bercumbu itu ada perinciannya, tetapi tidak serta-merta ketika seorang suami mencumbui istrinya itu menjadikan ia batal, kecuali dari cumbu tersebut mengakibatkan suaminya ejakulasi, artinya keluar air maninya, baru itu membatalkan puasanya.
Nah, adapun ketika dia melakukan hubungan intim dengan memasukkan kemaluan zakar kepada kemaluan istrinya, baik diakhiri dengan ejakulasi keluarnya air mani atau tidak, itu sudah membatalkan puasa. Ya. Nah, Syekh mengatakan kriterianya bagaimana? Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaq. Akan tapi semua pembatal puasa itu harus diingat, ya. Itu muqayyadun, ya. Artinya disyaratkan dilakukan dalam kondisi aliman, dia mengetahui, amidan, ya, zakiron, ya, aliman, dia paham, dia tahu hukumnya, ya, lawannya adalah jahil. Kalau jahil, ya, tapi udah sekali lagi, jahil, tidak semua jahil itu ditoleransi, ya. Jahil yang tidak ditoleransi itu baru, ya, aliman, amidan, dan dilakukan secara sengaja, ya, zakiran, dan dia ingat kalau dia dalam kondisi puasa. Bila tiga hal ini tidak terpenuhi di saat dia melakukan pembatal puasa, atau salah satunya tidak terpenuhi, ya, dia tidak dikategorikan atau tidak dikatakan batal puasanya. Maka itu Syekh mengatakan fala yuftiru shaim bil jima'i nasiyan. Ya, kalau dia lupa melakukan jima, maksudnya lupa kalau dia dalam kondisi puasa lalu kalau melakukan jima, itu tidak membatalkan. Wasadisu, adapun yang keenam, al-inzal, ya, keluar ejakulasi, keluarnya air mani. Wa huwa khurujul mani, ya, dan dia adalah khurujul mani. Maksudnya al-inzal wa huwa adalah khurujul mani, dijelaskan oleh Syekh. An mubasyarah, yang disebabkan karena adanya kontak, ya, adanya kontak, ya, persentuhan. Bila jima, walaupun tanpa adanya penetrasi. Muharraman, baik itu sifatnya kontaknya itu muharram, seperti apa? Ka muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi, seperti orang yang onani, yaitu membatalkan puasa itu, dan onani haram, dan bila onani yang menyebabkan sampai keluarnya air mani, maka itu membatalkan puasa. Au ghaira muharram, atau disebabkan atau lewat jalur atau cara yang tidak diharamkan. Au ghairu muharram, atau yang tidak diharamkan, ka ikhrajihi, seperti dia mengeluarkannya biyadi zaujatihi, dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau hamba sahaya perempuannya. Wahtaraza bimubasyarah, dan diberikan kriteria mubasyarah dengan adanya kontak secara langsung. Ini maksudnya apa? An khurujil mani bil ihtilam, untuk mengeluarkan atau tidak memasukkan masalah ketika seseorang keluar air maninya dikarenakan dia mimpi basah. Apakah itu membatalkan puasa? Sedangkan itu ada terjadi inzal, adanya keluar air mani. Tapi bukan lewat sebuah kontak secara langsung, fisikal langsung. Enggak, kan orang lihat dalam mimpinya, ya, dalam bayangannya. Maka itu tidak. Ya, kenapa? Oke. Nah, muskilah. Sampai mana tadi? Ya, wahtaraza, artinya Syekh memberikan kriteria bimubasyarah, maksudnya inzal yang disebabkan karena ada kontak, an khurujil, untuk tidak memasukkan, agar tidak masuk sebuah permasalahan yang ketika seseorang khurujul mani, keluar air maninya, bil ihtilam, disebabkan karena adanya ihtilam, mimpi basah. Fala iftar bihi, ya, tidak membatalkan puasa. Artinya kalau ada orang yang keluar air maninya disebabkan karena dia ihtilam, ya, dia mimpi basah, dia melihat di dalam mimpinya, ya, terus akhirnya keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Lalu Syekh mengatakan wasabi'u ila akhiri al-asharah, ya, dan yang ke-7 sampai ke-10, al-haidu wan nifasu wal jununu war riddah wal iyadu billah, ya. Jadi ketika seorang wanita haid di tengah-tengah puasanya, walaupun tinggal sisa beberapa menit daripada waktu puasanya, ya, tinggal beberapa menit waktu maghrib, lalu haid, itu batal puasanya. Wan nifas, dan juga wanita yang nifas. Nifas ini kapan? Nifas ini terhitungnya kapan? Terhitungnya
ketika bayi ini sudah keluar secara keseluruhan. Ya, misalnya ada seorang wanita yang masya Allah fisiknya kuat banget, dia bisa menahan kontraksi tanpa dia makan, minum segala macam, dan dia berpuasa di saat itu. Dan dia baru melahirkan, bayinya baru keluar secara keseluruhan setelah waktu maghrib. Artinya misalnya 6:15 atau setengah 7. Maka dia dikategorikan dia telah selesai puasanya. Karena kenapa? Darah yang keluar tersebut bukan dikategorikan nifas, ya. Darah sesaat sebelum terjadinya persalinan atau di tengah persalinan itu tidak dikategorikan sebagai nifas. Akan tetapi setelah persalinan, setelah selesai keluar semuanya bayi dari rahimnya itu baru dikatakan nifas, dan itu membatalkan puasa. Bila persalinannya diselesaikan, misalnya di jam 5 sore, maka itu membatalkan puasanya. Wal jununu, dan juga orang yang hilang akalnya dikarenakan gila. Wariddah, ya, dan juga nasallallahu salamah murtad. Famata, kapan saja tara'a syai'un terjadi satu dari 4 hal yang tadi disebutkan fi athna'is shaumi, di tengah-tengah puasanya, abtalahu, 4 hal tersebut semuanya atau salah satu di antara 4 hal tersebut membatalkan puasa. Lalu Syekh mengatakan wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya, disukai untuk melakukan 3 hal selama berpuasa. Baik, udah dikasih warning oleh admin bahwasannya tinggal sebentar lagi. Kita cukupkan sampai di sini ya. Karena pas berhentinya di satu permasalahan atau di satu pembahasan ya, dan kita akan lanjutkan untuk melanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah bila Allah mentakdirkan dan memberikan kesempatan ya, di permasalahan yang berbeda ya. Jadi ini wakaf yang muwaffaq jayyid ya, berhenti yang pas di sini. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan, karena kesalahan dan kata yang kurang berkenan pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mohon maaf kepada Ustaz Faris karena ada beberapa hal yang tidak terduga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Masih ada sekitar 4 menit ya. Mungkin satu pertanyaan kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan perihal apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ustaz Faris hafizahullah taala. Silakan, ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Nah, Ustaz, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini dalam kondisi puasa, dalam keadaan urgen, kita diminta untuk mentransfusi darah, itu gimana Ustaz? Gimana Bu? Maaf. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan urgen, kita diminta untuk transfusi darah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz dalam kondisi puasa? Boleh, nggak membatalkan puasa. Itu seperti halnya berbekam, tapi dimakruhkan. Makruh karena kenapa? Itu menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi berat karena energinya, karena transfusi darah, bekam atau yang semisal dengan hal tersebut menjadikan lemas gitu. Wallahu a'lam. Jadi nggak ada masalah Bu, tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Cukup jelas Ibu? Iya Ustaz. Jazakallah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Satu lagi. Masih ada waktu. Baik. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan sampai sini pertemuan kita kali ini. Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan kitab Siyam ini dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Faris hafizahullah taala jazakallahu khair atas waktunya. Semoga Allah jaga beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuknya dan keluarganya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.